Siap, Ben? Oh, siap, Mbak. Geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Ngoleti Mati. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan perjalanan ya teman-teman, karena kita harus menemukan di mana keberadaan makamnya Damar Wasesa ya. Kemarin kita sempat bertemu ya, atau menemui makam Damar Wasesa juga kan, tetapi Damar Wasesa yang kita maksud bukan itu, karena beliaunya itu tidak mengenal dengan Syekh Mangunjiwo ya. Karena Syekh Mangunjiwo itu teman sejak kecil, dan tadi siang sore juga kita nemuin, Bang. sama juga Kampung. Damar Wasesa ya. Namanya Lamar Wisesa. Oh, Lamar Wisesa. Wisesa. Jadi kita sudah melewati beberapa bukit ya, dan kita sudah sangat jauh dari yang kemarin, sekitar ada 40 kilo lebih ya. Dan kita masih menyisir di wilayah Jawa bagian utara, agak ke barat ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam malam ini kita bisa menemukan. Minta doa dan dukungannya kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan misi ini bisa kami selesaikan. Dan juga ini teman-teman ya, ada informasi yang sangat penting buat panjenengan semua untuk masalah zakat. Kalau misalkan panjenengan tidak mampu, serupiah pun tidak mampu, itu panjenengan bisa dengan membayar dengan sholat duha ya. Istiqomahkan sholat duha itu ya. Karena dengan sholat duha sama saja dengan bersedekah atau berzakat, itu sama ya. Silakan 2 rakaat saja dalam 1 tahun diistiqomahkan, insya Allah kehidupan panjenengan akan berubah. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Tursino, silakan Pak Tursino. Apapun keadaannya, bagaimanapun sekarang saat ini, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, tetap istiqomah, tetap ikhlas, semangat. Semangat, Fer. Semangat. Ayo, jalan bismillahirrahmanirrahim. Daun, Bah. Kita istirahat dulu teman-teman, karena ini perjalanan sudah hampir 10 kilo. Kita ngeleyeh terlebih dahulu ya. Tadi siang di hutan mana? Cikendong. Cikendong. Siangnya di kampung. Sambil Pak Lurang, tanya-tanya warga iya, sekitar. Pak Kades ngomong, oh di sana ada dulu Pak, bekas pejuang dulu, makam, namanya bener itu Damar Wasesa. Iya bener. Keluar bukan Damar Wasesa, Lamar Wisesa. Lamar Wisesa. Lamar
Malah itu orang ini Cirebon tinggal di situ, Mbak. Aslinya Cirebon. Ya. Mungkin ya dikejar-kejar mungsu apa tinggal di situ gitu. Kalau Cirebon sih bahasanya Sunda, Pak. Yo kayak Sunda kayak Jawa gitu. Angel. Kawan ini ya. Yo Sira ini ya. sira ingsun Sira pan ngendi ya. Pan meneh, Pak Tursino pan mangan. pan mangan ble. Pan mangan, Pak. ada lagi yang sore tadi julang Iya. itu malah saya kena marah, Bang. Apa? Dia keluar dia memang di situ sudah dibikinin, Mbak, penambahan. Jadi orang-orang kampung situ ya kalau itu kirim doa di situ. Oh, berarti suka buat ziarah. Ziarah orang dulu. Tapi dia marah ke kita, mau minta apa kamu? Minta kaya? Minta nomor gitu. Loh, saya kan tadi kirim Al-Fatihah. Ya mana tahu kayak orang-orang. Oh enggak, saya lagi mau mencari ini. Lah itu namanya Damar Wasesa. sama Damar, Pak. Bukan, sebenarnya bukan. Cuma mungkin di sini katanya Pak. Ini orang-orang dulu juga nih, nenek moyang kita kan tahunnya sudah ada jadi dibikinin. Di batu nisannya ada tulisannya enggak? Belum ada. Polos. Tapi di situ panggilannya Mbah Sayang. Mbah Sayang. Ceritanya seperti apa? Ben disayang apa gimana? Sampai apa? Tertuang nama Mbah Jadi di situ tuh tempat itu, di makam di sini nih, dekat sungai. Itu banjir. Kampung itu banjir. Itu tempat makam itu nggak banjir, Mbak. Oh, Jadi airnya itu di sini ada sini, tapi itu enggak gitu loh. Kawasan di situ gitu loh. berarti itu udah masuk golongan aulia ya, wali ya. Iya, makanya loh ya. panggilnya Mbah Sayang ini sayang sama orang-orang sini gitu loh. Namanya dulu ya nggak tahu siapa. Orang anak moyang orang-orang sekarang taunya dulu bapaknya dulu itu. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu ya yang apa rajin ya alim lah ya, orang alim Rajin puasa. rajin puasa, rajin rajin ibadah itu kadang setelah beliaunya wafat muncul keanehan ya, itu yang biasanya dinamakan wali karena biasanya karomahnya muncul setelah beliaunya wafat. Itu kebanyakan seperti itu ya, pengalaman dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, kota ke kota. Itu ada kisah cerita di desa itu dari sesepuhnya itu sering suka ada kejadian semacam itu. Jadi banyak kalau ke kampung-kampung kan mereka tidak melupakan sejarah sih, Mbak. Kalau orang-orang perkampungan yang ini. Jadi setiap wilayah itu ada walinya, ada waliullahnya, ada sesepuhnya. Karena untuk membimbing satu kelompok ke jalan yang benar itu pasti ada walinya, ada waliullahnya ya. Makanya disebut wilayah itu waliullah. Yang membuat nama desa itu Wilayah itu kan bahasa Arab sebenarnya. ya, Nah, dia wilayah. Makanya dulu Sunan itu kan disebar-sebar ya. Ada yang ke bagian barat, ke bagian tengah, ya. sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera gitu ya. Di zamannya Nabi juga kayak gitu. Iya. Gitu kan? Sampai ke Eropa, Ethiopia, Asia, ASEAN gitu. Kalau zaman Nabi ilmu yang diturunkan dari Allah namanya mukjizat. Kalau bahasa wali karomah, kalau bahasa ulama maunah, kalau bahasa kita ilham ya, inspirasi. Ya Bob,
kita mendapatkan inspirasi itu sebenarnya ilmu dari Allah ya, ilmu dari Sang Pencipta. Bahasanya di beda. Ya, bahasanya beda-beda. Sama saja yang menyampaikan siapa? Malaikat Jibril. Karena beliau yang menyampaikan ilmu kepada manusia. Seperti itu. Oke, siapa? Ayo, jalan. Lanjut perjalanan. Ayo, Pak. Sudah apa? Capeknya sudah berkurang. Iya. Ya, wis, kita lanjutkan perjalanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditatani, dilipat-lipat semua. Masuk ke tas lagi. Iya, iya. Sepi, Pak. Jam berapa, Mbak? Jam setengah 3. Ini sudah pagi. Nanti subuh sampai perkampungan kita. Kiki, Dulu. ada suara apa sih? Wih, Mbak, Kiki. Kayak lurus. Sit. Duh. Oh, siap kata kita. Bawa senjata, Pak. Subhanallah. Hah? Mbak, bawa senjata, Mbak. Pejuang maning apa gitu? Apa itu? Pejuang maning kita ya. Pejuang, Mbak. Bawa senapan apa ya, Pak? Koyo dene koyo gobet kudi apa ya, Bos? Kudi. Gobang. Ya, gobang. Pati murah ya. Apa? Kita lagi menemukannya pahlawan-pahlawan tuh yo. Ini kawasan apa ini dulu ya, Mbak yo? Mungkin dulu tempat para pahlawan pejuang-pejuang Pada sembunyi yo. Lari. Tinggal pejuang semua. tinggal di sini apa yo? Coba tak hamil. Coba, Mbak. Ini banyak, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, berarti panjenengan banyak di sini temannya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Siapkan raganya ya. Yo. Yuk. Monggo. Allahu Akbar. Salam Nusantara. Aku salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam. Sopo iki kabeh iki? Wakil temen iki. Ya, kami lagi berjalan menuju ke hutan ini. Oh, perang apa? Perang. Mana? Kok- Mana? Kok minta perang, Mbak? Penjajah mana? Mana penjajah? Lawan. Jangan lari, jangan sembunyi. Ayo. Jangan takut. Panjenengan pejuang. Saya pejuang. Berapa banyak kelompok panjenengan? Wow. Di sini semua pasukan saya ada di sini. Semua prajurit, orang kampung ada di kawasan ini semua. Namaku Gandul Jali. Tuan Gandul Jali. Gandul Jali melawan penjajah. Kita harus melawan, jangan takut. Ya. Bagaimana kabarnya Bung Karno? Bung Karno sudah menjadi presiden dulu. Wah, bagus. Dulu saya ikut pejuang, ikut tentara Indonesia, Ya, dipimpin oleh Panglima Soekarno. alhamdulillah sudah merdeka dan Bung Karno menjadi presiden. Berarti Nusantara sudah merdeka. Sudah. Merdeka. 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 Bagus. Ya, kita
kita harus semangat. Jadi orang Nusantara. Tidak boleh takut sama penjajah. Berarti panjenengan dulu gugur di wilayah sini. Banyak sekali saudaraku. Ribuan orang semua lari ke wilayah ini. Tetapi mereka membawa senjata yang sangat canggih. Didor. Banyak didor, pakai bom, pakai granat. Dari atas, motor babur, wow. Pesawat. Ya, kita hanya pakai bambu runcing. Tapi Soekarno mengatakan, rawe ratas, malang putung. Indonesia Nusantara harus melawan. Serbu, wah, serbu kita. Serbu. Tetapi mereka banyak. Di sini juga banyak istri dan anak-anak kita yang gugur di sini. Kalian, apakah para pejuang? Kami ya berjalan ke sini untuk mencari sesuatu sebenarnya. Sekarang kan penjajah sudah tidak berada di wilayah Nusantara ini. Sudah lama banget. Ya, sekitar 60 lebih ya. 70 lebih. 70 tahunan sudah. Iya, dari kita merdeka. Berarti saya sudah hampir 80 tahun. Ya, Mati. iya. Berarti panjenengan adalah pahlawan Indonesia, pahlawan Nusantara. Kalau sudah, penjajah pasti sudah lari. Penjajah sudah menyerah. Ya syukurlah kalau begitu. Dan Bung Karno lah yang memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno Ya, jadi orang besar, benar sekali. jadi pemimpin. Benar. Allah Akbar. Ini sudah beberapa generasi ini, Tuan. Jadi Bung Karno, ya, terus Soeharto, Pemimpinnya. ya, terus siapa lagi? Habis itu dah. Habibie. Ya, Saya tidak kenal. Bapak Habibie. Saya kenal Bung Karno Ya, sama kiai saya, Kiai Ashari. Kiai Kiai Ashari. Ashari. Iya, Oh, dulu jangan dipimpin oleh Kiai Ashari. betul. Santrinya ikut Ashari. Kalau Kalau saya ikut Bung Karno. oh, Jadi santri dengan penduduk kampung semua bersatu. Tapi kita dikepung. Dulu ini hutan ini sangat luas kan. iya. Jadi di sini juga banyak saudara-saudara kita yang gugur. Kalau kalian menemukan tempat-tempat mereka dikuburkan, tolong kirimkan doa bagi mereka. Iya, Tuan. Kami akan mengirimkan doa untuk para arwah pejuang. Ya, jangan takut. Alas ini dihuni oleh para penduduk-penduduk yang melawan penjajah. Banyak santri juga yang gugur. Banyak pengikut Bung Karno juga yang gugur. Anak istri juga ada yang tidak berdosa ikut gugur. Subhanallah. Karena kami dulu berbondong-bondong semua dikirim ke sini untuk bersembunyi. Tentara di depan, prajurit di depan. Di sini ada benteng, tapi motor babur mengebom kita. Oh, dibombardir berarti. Oh, berarti diserang dari atas. Atas, bawah semua kita diserang. Kalau Bung Karno masih hidup menjadi pemimpin, syukurlah kalau begitu. Iya, tapi itu udah zaman tahun 60-an. Ya, salam buat saudara-saudara semua di Nusantara. J. Tuan, Kalian ada apa? Masuk ke wilayah ini.
saya masuk ke wilayah sini itu sedang mencari makamnya Ki Damar Wasesa. Banyak sekali di sini orang yang kuku. Hampir lupa saya. Tidak bisa mengingat nama-nama tersebut. Sebelum zaman peperangan, sebelum zaman penjajah orang asing. Berarti bukan di sini. Jauh kalau di sini. Di sini dulu adalah pengikut-pengikut Kiai Hasyari dengan Bung Karno. Oh, ya. Ya baiklah, kami atas nama rakyat Indonesia menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya ya, karena telah berjuang demi Nusantara ini. Seandainya tidak ada kalian semua, kami mungkin tidak berada di Indonesia ini, Indonesia Jaya ini. Sama-sama. Kita sama-sama berjuang. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, kalian berjuang untuk mengingat kita, para leluhur, para pejuang yang sudah memberikan panjenengan semua hidup enak. Benar. Silakan kalau mau mencari di ujung sana ada alas lagi. Oh, nggih. Salam buat semua saudara-saudara di Nusantara. Nggih, Tuan. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Siapa sih, Bos? Ini hutan alas ini. Ini dulunya tempat para pejuang pada gugur di sini. Wah, pantas. Sepi tapi mandan dia loh. Mandan meribawani, mandan berwibawa. Ini tempat ini ternyata banyak sekali pejuang-pejuang yang dulunya gugur di sini ya. sini. Ini sudah kita Berarti bikin prajurit pejuang apa? Iya, kirim Fatihah untuk para pejuang yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Khususkan Al-Wahid Sohibul Wilayah. Al-Fatihah. Jadi kita kemana, Pak? Kita ke hutan berikutnya. Ada katanya. Ya, siapa tahu ada informasi lagi di sana. Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Fir? Apa? Kan kita semua udah berjalan puluhan kilo. Capek banget, Mbah. Sengkil. Ya ada air. Sengkil lah. Kepala minumnya nambah sengkil. Maksudnya? Istirahat dulu lah, Mbak. Lah udah capek. Oh, Sengkil. ya Perutnya sakit. Ya wis cari tempat buat istirahat. Pak, Yuk, piye? sisip. Istirahat. Iya. Sengkil, Pak. Ono bekalane wis langka bekalan. Ya, makanya sengkil istirahat dulu, Pak. Ada Eh. pengen makan kupat, ada pengen mendoan. Mendoane untuk nguluk. Nang alas kemendoan. Ya istirahat dulu. Ya memang kita udah sangat jauh, Pak. Ngulet pelem karo dawegan ta ya mbuh. Kopinya tak habis ya, Pak? Tinggal itu aqua. Tinggal aqua. Terus ana binatange malah gede yari ureng-ureng apa yo? Nggak apa-apa, itu
makhluk Allah. Nah, itu hilang lah. Alah, capek lah. Minum. Semangat Fir. Ya dulu kalau ngepang kan nggak kerasa, Mbah. Nggak kerasa gimana? Ya kalau jalan kan biasanya sambil mabok gitu kan nggak kerasa, tahu-tahu di sini. Hilangkanlah sifat anak pangmu Fir. Itu kan dulu lang. Oke. Sekarang ini kalau di hutan ini beda. Capeknya kerasa banget. Ini sudah Naik bukan turun. dapat peluang lagi kayaknya Mbak. Ini sudah jauh banget kita. Energinya beda sudah ya. Iya. Tinggal apa sih Kek? Aduh. Ya apa makan aja dulu seadanya. Pekel apa? Kacang. Ini tuh adanya kacang ya dimakan kacang. Nanti kalau kita apa memasuki kebun warga sana, kita minta singkong apa Bukan Mbak. iya Bukan. Oke. Ini kan ya makan dulu. air. Makan lang. Singkong dibakar itu enak, Mbah. Singkong Ya bakar. nanti itu kan apa kita keluar dari hutan, Ya. nanti ada perkebunan warga, kebun singkong. Ini kan udah pagi nih, sebentar lagi subuh. Kita tunggu sampai siang, sampai ada apa petani datang ke kebun, kita minta. Tadi sih kayak kompas. Ini tadi apa? Padul Jali tadi apa namanya itu? Iya, itu namanya Padul Jali, pejuang. Benar-benar pejuang. Ini apa zamannya Bung Karno. Berarti tahun 30-an yo. Iya, Sebelum merdeka berarti yo. sebelum merdeka. Wong dia belum tahu merdeka sih. belum tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Berarti lu jadi orang kemarin yo. Kita 100 tahun 90 tahunan lah yo. Kayak Kiai aja dikenal sih. Oh Iya, berarti apa hutan tadi jadi tempatnya para pejuang tapi gugur di medan perang, tempat persembunyian yo. tempat persembunyian, tapi pun dibombardir. Atas bawah diserang, Pak, katanya tadi, Pak. Ya kamu lihat film di kono kayak gitu yo. Lihat filmnya zamannya Soekarno, Azari. Kan kemana-mana atas debom, kanan kiri kan. Iya. Mereka senjatanya hanya pembunuh. Allahu Akbar. Ya seadanya lah, adanya cangkul di bawah cangkul, ada sabit di bawah sabit. Kalau anak pengikutnya Bung Karno sih ada yang bawa bedil. Tapi kalau yang pengikutnya kayak Azari kan pokoknya pemberuncing. Tapi orang Jawa itu terlahir cerdas, Pak. Jadi misalkan apa bisa melihat situasi dan kondisi keadaannya. Oh, lawannya pakai pistol nih, pakai senjata. Jadi, apa para pejuang itu berpikir bagaimana caranya agar bisa Lawan apa senjata itu melawan senjata itu dengan seadanya gitu ya. dengan seadanya. Pelintang ya, Boh. Iya, lintang, panah, tombak. Itu yang apa ada penyusup yang pura-pura jadi tukang jamu, ada yang Mata-mata pura apa orang kita loh yang ke apa Oh. markas menjajah. ke markas penjajah. Nanti kan lengah direbut Ambil senjata ya. senjatanya itu loh, jadi akalnya ya apa dipakai cerdas. Senjatanya dirampas, Mereka tuh nggak takut mati, nggak takut mati. bisa lawan. Kalau ketahuan mati ya sudah, berarti gugur dalam apa kondisi syahid ya. Perang sahih, Mbah. Membela negara kan termasuk membela agama. Iya. Itu nyanyian sekarang
Bubul waton minal iman. Jalal waton ya. Jalal waton. Bubul waton minal iman. Wah. Beda dengan orang sekarang ya, Mbak. Ya sangat jauh berbeda. Tentaranya, polisinya juga beda, Pak. Kalau mereka dulu berjuang untuk Nusantara, mengusir penjajah, nggak punya BPKB, STNK, nggak pajak, hilang. Tembok, ya. Itu kan aturan negara, Pak. Ya Kan kadang iya. ada yang Nggak punya itu ya harus ditindak. tapi kan kadang ada yang itu mbak Ada oknum polisi yang oknum yang itu minta-minta. dah ini dikasih duit udah nggak apa-apa langsung aman sokok disokok Oknum sih apa? Semacam sayur asem apa? Nah, kamu dulu jadi pang ya, musuh polisi kamu ya. Kamu dulu juga digaruk Satpol PP atau kalau ketangkep itu dikapain tuh nggak pernah ketangkep larinya itu masuk ke itu pemukiman warga ke desa-desa itu ada gang masuk langsung tapi kan bajunya ketahuan kucel gitu kayak gitu. Ketahuan, wah itu anak pang ya. Pernah nggak digaruk ya, apa pembinaan Satpol PP sama paling ke polsek gitu mbak polsek? ya disuruh push up itu Oh, upacara iya jemur di lapang. Pancasila suruh itu bilang Pancasila Mengapakan Pancasila? Kamu sekarang hafal nggak Pancasila? apa Apa coba? Pancasila Ya. satu ketuhanan yang maha esa dua Ya. kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga. tiga kerakyatan yang dipimpin Tiga, oh. itu yang Tiga. yang kelima ayo ketiga ya mbak Persatuan apa ya pak Persatuan. Indonesia deh. Persatuan Indonesia Empat. keadilan Kerakyatan. orang di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Baru 5 itu. lima apa coba keadilan ya Ya. Kamu hanya menghafalkan Pancasila itu nggak bisa. Dulu Bung Karno tuh merancang bagaimana agar Pancasila bersama Kiai Azhari. Praktik bagaimana agar Pancasila itu tersusun menjadi dasar negara kita. Dulu kamu ngapalkan nggak bisa. Tapi orang sekarang juga sama. Pemimpin-pemimpinnya juga sama. Hafal tok tapi tidak menghayati, tidak Mengamalkan melaksanakan, ya. tidak mengamalkan. kadang lupa Pak. Hanya hafal. Kebalik, Pancasila Pak. satu hafal. Nah kamu malah gak hafal, ada yang hafal tapi tidak mengamalkan. kebalik Pak kebalik Betul. Pak Nih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kayak kita ini orang-orang kismin ini kan harusnya menjadi beban negara, dipelihara negara. Tapi Harusnya keadilan sosial ya. iya, Kita mendapatkan keadilan sosial ya. karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Rakyat Indonesia. Indonesia. Loh, saya KTP-nya Indonesia kok, bukan KTP Malaysia, Australia, bukan. Tapi kayak gini dong, Tidak mendapatkan keadilan. urip nang ngalas ngalor ngidul ngene iki. Makanannya kacang iki. rokoknya apa Pak Kok tinggal nih 2 batang. Lagi-lagi korak. rusak koreknya Anak mbak. Biar bagaimanapun juga, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, kita syukuri.
Ya, adanya rokok tinggal setengah batang disyukuri. Tinggal malah biasanya kalau tinggal 2 sama 1 joinan ya mbak. Iya. Ini udah biasa. 10-10 wong lagi berjuang. Kalau orang dulu berjuangnya dengan berperang. Kalau sekarang berjuang menahan lapar dahaga udah. Menahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ini ya, Mbak. Kalau memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini diamalkan, nggak ada orang miskin di Indonesia, Pak. Iyalah. Ada orang miskin. Benar. Asal tidak ada yang korupsi saja, makmur Indonesia ini. Makanya pesan Mbah Buyut saya dulu ya itu, jangan lupakan sejarah. Coba kalau kayak Majapahit nih, Majapahit disatukan, memakmurkan. Kalau dulu zaman kerajaan, ketika ada pengkhianat bangsa, itu jelas hukumannya Langsung mati ya, mati, pancung ya, mati. mati. Nah, korupsi kan sama halnya dengan Musuh negara itu. pengkhianat negara ini ya. Merongrong ini kan. Hukum mati. Di Paling Korea sekarang masih hukum mati, Mbak. Masih pak Korea kalau Cina korupsi juga, hukum mati, Mbak. Cina juga. langsung itu pak Langsung eksekusi. eksekusi. Berarti malah itu yang bagus saya gitu pak. Biar nggak ada Dulu- korupsi. Di kerajaan kita dulu Ratu Sima, Ya, menegakkan keadilan. Yang menegakkan luar biasa keadilan. ya. anaknya sendiri juga dipotong. Salah anaknya sendiri, potong. Padahal dulu anaknya itu hanya menggeser, Belum taruh, ngambil ya, Pak. belum mengambil. Belum Demi mengambil. tegaknya sebuah negara, Karena dia hukum. dikira tidak jujur, hukum. Anaknya raja itu. Nah kalau sekarang anak raja dicarikan kerja, Sekarang kebal hukum. dicarikan kerja malah. Mencari kerja kan sekarang susah. Jadi anak-anak pejabatnya dicarikan kerja. Mikir, ya anaknya dia ya pak. Oh, kamu jadi manajer, kamu jadi menteri, kamu jadi gubernur, kamu jadi bupati. Kurusino biar di hutan. Kalau urusan negara itu kan, saya ngurusin hutan aja. Sebentar lagi subuh ya. Iya, Pulang, Pak. pulang lah. Kita berangkat ke pemukiman warga dulu. Kita ngopi-ngopi dulu di sana ya. Sambil Nanti cari informasi ya. sambil cari informasi, nanti kita lanjutkan perjalanan kembali. Ya. Baik, video kami tutup ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tangan ini dari sholat subuh ini musola.